Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas buku tematik tema 6 yaitu Cita-citaku, subtema 1 pembelajaran 1 kelas 4. Pada subtema 1 pembelajaran 1 memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Di sini pertama saya akan membahas Bahasa Indonesia yaitu tentang materi puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang memiliki pernyataan sastra yang paling dalam. Kata-kata yang dimunculkan mengandung pengertian yang mendalam dan penuh simbol-simbol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sifat yang terpenting dari puisi adalah puitis. Sebelum mengenal ciri-ciri puisi, perlu diketahui macam-macam puisi yang berkembang di Indonesia. Dari sisi perjalanan waktunya, puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat aturan jumlah baris, rima, banyak suku kata, dan iramanya. Contoh puisi lama adalah pantun, gurindam, talibun, mantra, dan sebagainya. Sedangkan puisi baru atau puisi modern adalah puisi yang tak lagi terikat aturan-aturan di atas. Bentuknya lebih bebas terkait jumlah baris, suku kata, serta rimanya. Ciri puisi secara umum, yaitu pertama, penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Kedua, banyak menggunakan gaya bahasa atau majas. Ketiga, terikat oleh persajakan rima dan irama. Ciri-ciri puisi lama. Ciri-ciri puisi lama, lazimnya puisi lama tak diketahui nama pengarangnya. Penyampaian puisi lama bersifat dari mulut ke mulut, sehingga tergolong bagian dari sastra lisan. Puisi lama terikat aturan-aturan penulisan sajak, misalnya jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, dan rimanya. Ciri-ciri puisi baru. Puisi baru puisi bebas, lebih fleksibel daripada puisi lama. Karena itu, ciri-cirinya juga menjadi kian sulit dispesifikkan. Namun, pada intinya, semua puisi yang menyalahi kaidah puisi lama dikenal sebagai puisi baru. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan dan pertumbuhan hewan. Pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Misalnya, seekor kupu-kupu dewasa tidak akan bisa kembali menjadi kepompong. Perkembangan pada hewan. Perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya, pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat bereproduksi. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tidak beda jauh dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya. Diawali dari proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Apa sih fase embrionik dan fase pasca embrionik itu? Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio melalui beberapa tahapan, yaitu pada tahap pertama yaitu tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4,
8-64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbei dan dinamakan morula. Selanjutnya, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan yang kita kenal sebagai tahap blastula. Nah, rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Selanjutnya, tahap 3 yaitu tahap gastrula. Tahap gastrula ini bentuk lanjutan dari blastula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Nah, proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Pada tahap ini, embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahap terakhir yaitu tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Pertama ada lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Kedua, lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Ketiga, lapisan endoderm. Lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernafasan. Selanjutnya yaitu fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis, proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Pada fase ini, hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja, ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Kenapa begitu? Hewan muda disebut dengan nimfa, bukan larva. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna yaitu kecoa, capung, jangkrik, dan belalang.